Halo semuanya, kembali lagi di channel Hikam 017. Oke, di episode sebelumnya kita telah diperlihatkan kalau Gohan diculik oleh Raditz sebagai sandera agar Goku mau ikut bersamanya menaklukkan angkasa. Dimana akhirnya Goku pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Piccolo menghadapi Raditz. Dimana walaupun mereka telah menyatukan kekuatan, tetap saja Raditz masih mampu mengimbangi kekuatan mereka, bahkan mengunggulinya. Dimana akhirnya Goku dan juga Piccolo akan menyerang Raditz secara bersamaan, dimana mereka akan menggabungkan kombinasi serangan mereka agar mampu mengalahkan Raditz. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan baku hantam antara Piccolo, Goku dan juga Raditz, dimana kita akan diperlihatkan Raditz dengan mudahnya mampu menghindari semua serangan dari Goku dan juga Piccolo. Setelah menghindari semua serangan dari Goku dan juga Piccolo, akhirnya Raditz menunjukkan kekuatannya dengan menembakkan laser ke arah Goku dan juga Piccolo, di mana Goku dan juga Piccolo berhasil menghindari serangan laser dari Raditz, dan terlihat kalau ledakan dari laser yang Raditz ciptakan sangatlah besar, di mana hal tersebut membuat Goku dan juga Piccolo menjadi terkejut, dan andai saja mereka terkena serangan dari Raditz itu, maka mereka tidak akan selamat. Dimana setelah Goku menghindari serangan dari Raditz, tiba-tiba Raditz pun sudah berada di belakang Goku dan langsung memberikan sebuah tendangan kepada Goku yang membuat Goku menjadi tersungkur akibat tendangannya cukup kuat dari Raditz. Melihat Goku dan juga Piccolo sudah kewalahan melawan kekuatan dari Raditz, Raditz pun mengatakan sudah main keroyokan tapi tetap saja kewalahan begitu. Sementara itu di sisi lain, Piccolo yang tadi terkena serempetan dari tembakan laser Raditz membuat tangan kirinya menjadi putus akibat tembakan yang Raditz berikan itu adalah bola laser yang sangatlah kuat. Setelah itu mereka pun memiliki rencana untuk mengalahkan Raditz, di mana Goku pun segera maju untuk menghadapi Raditz sendirian, sementara Piccolo akan mengumpulkan energi untuk menembakkan Makan Kosapo, dan kita pun akan diberikan baku hantam antara Goku melawan Raditz. Karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh antara Goku dengan Raditz, Goku malah dihajar oleh Raditz secara habis-habisan yang membuat Goku menjadi terlempar ke udara. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Piccolo sedang berkonsentrasi untuk mengumpulkan kekuatan menembakkan Makan Kosapo, dan terlihat di sekitar tubuh milik Piccolo mengeluarkan aura berwarna biru. Tak lama setelah itu terlihat kalau tangan milik Piccolo pun mengeluarkan cahaya berwarna kuning. Di mana kita pun akan diperlihatkan Goku yang memasang kuda-kuda dan mengumpulkan energi untuk menembakkan Kamehameha. Di mana Raditz itu menjadi panik karena dia saat mengecek daya tempur milik Goku telah meningkat menjadi 925. Sementara itu di sisi lain Raditz pun juga mengecek daya tempur milik Piccolo yang telah naik menjadi 1000 lebih. Dimana setelah Goku berhasil mengumpulkan energi Kamehameha, dia pun segera menembakkannya ke arah Raditz, dimana Raditz berusaha untuk melarikan diri dari tembakan Kamehameha milik Goku. Namun kelihatannya Raditz telah terlambat untuk menghindari serangan tersebut, dan terpaksa Raditz pun menahan serangan itu dengan menggunakan tangannya. Dimana akibat tembakan Kamehameha tersebut yang mengenai Raditz membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Namun kelihatannya Raditz tidak terluka sama sekali akibat tembakan Kamehameha dari Goku, dan terlihat kalau dia masih sehat walafiat. Setelah itu Raditz pun segera melemparkan sebuah tembakan laser ke arah Goku yang membuat Goku terkena serangan tersebut. Dimana setelah Goku menerima serangan tersebut, Goku pun terjatuh dari langit, dan terlihat kalau baju milik Goku menjadi sobek-sobek akibat terkena serangan dari Raditz barusan. Dengan secepat kilat, Raditz sudah berada di depan Goku dan bersiap memberikan sebuah pukulan kepada Goku. Namun tiba-tiba Raditz merasakan ada kekuatan yang sangat besar di dekatnya, dan ternyata itu adalah Piccolo yang sedang mengumpulkan jurus Makan Kosapo untuk ditembakkan kepada Raditz. Dimana Raditz terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Piccolo yang telah mencapai 1330. Dimana setelah jurus Makan Kosapo milik Piccolo terkumpul, Piccolo pun segera menembakkan jurus tersebut ke arah Raditz dan membuat cahaya yang cukup menyilaukan, dan tak lama setelah itu terlihat sebuah ledakan yang cukup besar akibat tembakan Makan Kosapo dari Piccolo. Namun setelah itu terlihat kalau serangan Piccolo meleset dan hanya mengenai sedikit dari bahu Raditz, dimana terlihat kalau Raditz kesal kepada Piccolo karena telah melukai tubuhnya. Raditz pun segera menembakkan jurusnya kepada Piccolo, namun tiba-tiba Raditz terhenti dan ternyata Goku sudah berada di belakang Raditz dan memegangi ekor Raditz yang membuat Raditz menjadi lemas tak berdaya, dimana Goku meminta
meminta kepada Piccolo untuk segera menembakkan jurusnya yang tadi kepada Raditz. Sementara dirinya akan menahan tubuh Raditz agar tidak bergerak. Mendengar hal tersebut, Raditz pun menjadi panik dan berkata kepada Goku, "Kakarot, apakah kamu tega membunuh kakakmu yang tercinta ini? Kalau kamu melepaskanku, maka aku akan meninggalkan bumi. Janji deh." Mendengar kata-kata dari Raditz tersebut, Goku pun melepaskan Raditz. Namun ternyata itu adalah sebuah kebohongan, di mana Raditz pun langsung menyepak Goku dan menginjak-injak tubuh Goku untuk mengajarkan Goku cara menjadi manusia Saiya, di mana pesawat Raditz yang digunakan untuk mengurung Gohan tiba-tiba hancur dan keluarlah Gohan dengan wajah yang sangat marah kepada Raditz karena Raditz telah melukai ayahnya. Di mana Gohan yang keluar dari pesawat milik Raditz terlihat dia sangat marah. Di mana saat Raditz mengecek daya tempur milik Gohan, ternyata Gohan memiliki daya tempur sebanyak 1307. Di mana hal tersebut membuat Raditz menjadi terkejut. Gohan pun segera meluncur ke arah Raditz dan memberikan sebuah sundulan kepada tubuh Raditz yang membuat tubuh Raditz seketika menjadi kelenger. Setelah itu Raditz pun terlempar akibat sundulan dari Gohan yang sangat ganas. Di mana Goku yang melihat kejadian tersebut, dia merasa tidak percaya kalau Gohan memiliki kekuatan yang sangat besar. Di mana saat emosi Gohan mereda, Raditz kembali mengecek daya tempur milik Gohan, dan ternyata setelah emosi Gohan mereda, kekuatan Gohan kembali menjadi sedia kala. Raditz pun segera memberikan sebuah tampolan kepada Gohan yang membuat Gohan tidak sadarkan diri. Di mana Raditz berniat untuk membunuh Gohan karena Gohan akan menjadi ancaman baginya untuk kedepannya. Namun saat Raditz akan membunuh Gohan, Goku pun berhasil mengunci tubuh Raditz dari belakang yang membuat Raditz menjadi terkejut karena Goku telah mengunci tubuhnya. Di mana Goku meminta kepada Piccolo untuk segera menembakkan jurusnya yang tadi kepada Raditz, sementara dirinya akan menahan tubuh Raditz dengan menggunakan kunciannya. Di mana Raditz mencoba membebaskan diri dari Goku dengan cara meronta-ronta agar terbebas dari kuncian Goku. Namun kelihatannya sudah terlambat, di mana Piccolo sudah berhasil mengumpulkan jurus makan Kosaponya dan segera melemparkan jurus tersebut ke arah Raditz dan juga Goku, di mana serangan dari Piccolo menembus tubuh Raditz dan juga Goku. Setelah mereka terkena serangan dari Piccolo, mereka pun langsung tepar. Di saat Raditz sekarang, dia pun mengatakan kalau 1 tahun lagi akan ada 2 orang Saiyan yang datang ke bumi untuk membalaskan dendamnya atas kekalahannya di bumi. Di mana setelah mengatakan hal tersebut, Raditz pun langsung mati akibat lukanya yang sangat parah. Tak lama setelah itu, Krillin, Bulma dan juga kakek Muten Roshi datang ke tempat Piccolo dan juga Goku. Di mana setelah mereka turun, mereka pun terkejut karena Goku telah mendapatkan luka yang cukup parah di tubuhnya. Tak lama setelah itu, Krillin pun datang menghampiri Goku dan mengatakan kalau setelah ini maka dirinya akan menghidupkan Goku kembali. Setelah mendengar hal tersebut, terlihat Goku pun memejamkan mata yang menandakan kalau Goku telah tewas akibat lukanya yang sangat parah setelah mengalami pertempuran tersebut. Di mana akibat kematian dari Goku membuat Krillin menjadi menangis akibat kesedihannya kehilangan teman sejatinya. Di mana setelah Goku mati, terlihat kalau tubuh Goku pun telah menghilang. Di mana Piccolo mengatakan kalau itu adalah ulah dari Dewa Bumi. Di mana setelah itu terlihat kalau Piccolo pun akan membawa Gohan untuk melatihnya agar dia bisa bersiap-siap untuk bertarung dengan 2 Saiyan yang akan segera datang 1 tahun lagi. Sementara itu Bulma dan juga yang lainnya yang akan mencari Dragon Ball untuk menghidupkan Goku. Sementara itu di akhirat kita pun akan diperlihatkan Dewa Bumi yang meminta kepada Yemasana untuk mengizinkan Goku bertemu dengan Kaiosama agar Goku bisa berlatih dan melawan para Saiyan yang akan datang 1 tahun lagi. Di mana Yema pun mengizinkan Goku untuk bertemu dengan Raja Kaio. Namun dia tidak bertanggung jawab kalau Goku jatuh dari jalan ular. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku yang diantarkan oleh asisten dari Raja Yemna menggunakan sebuah mobil untuk sampai ke ujung jalan ular. Singkat cerita, Goku pun akhirnya sampai di jalan ular, di mana kita akan diperlihatkan kalau jalan ular tersebut sangatlah panjang. Di mana Goku bertanya kepada asisten dari Yemna seberapa panjang jalan tersebut, di mana dia menjawab kalau
kalau panjang dari jalan ular tersebut adalah 1 juta kilometer. Buset dah, bahkan kalau pakai mobil itu akan membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Dimana terlihat kalau asisten dari Yemna pun segera meninggalkan Goku yang akan segera melakukan perjalanan menuju ke tempat Raja Kaio. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Piccolo yang membawa Gohan, dimana Piccolo berniat untuk melatih Gohan agar dia bisa menjadi kuat, dan terlihat kalau Gohan masih tertidur akibat serangan dari Raditya tadi, dimana setelah itu terlihat kalau Piccolo segera melemparkan Gohan ke dalam air yang membuat Gohan menjadi terbangun dari pingsannya. Dimana terlihat kalau Gohan pun terus menangis akibat melihat wajah dari Piccolo yang sangatlah mengerikan, dimana Piccolo pun meminta kepada Gohan untuk jangan menangis, kalau tidak maka dirinya akan mematahkan leher dari Gohan. Dimana Piccolo pun mengatakan kepada Gohan kalau ayah dari Gohan yaitu Goku telah mati saat bertarung melawan Raditya, dimana hal tersebut membuat Gohan akan menangis lagi. Namun Piccolo meminta kepada Gohan untuk jangan menangis lagi, kalau tidak dia akan mematahkan leher Gohan. Dimana Piccolo pun segera memberitahu Gohan kalau teman-teman dari Goku sedang mencari bola Dragon Ball untuk menghidupkan Goku lagi, dan Gohan tidak usah khawatir akan hal tersebut. Dimana Piccolo pun segera memberitahu Gohan kalau dirinya dan juga Goku telah membereskan Raditya walaupun harus mengorbankan Goku. Dimana teman-teman dari Raditya akan segera datang ke bumi 1 tahun lagi, maka dari itu dirinya akan melatih Gohan agar bisa membangkitkan kekuatan tersembunyi dari Gohan yang sangatlah kuat. Dimana Gohan pun merasa tidak percaya kalau dirinya memiliki kekuatan besar tersebut, dimana Piccolo pun akan segera membuktikannya kepada Gohan, dimana Piccolo segera menarik rambut dari Gohan dan melemparnya ke arah tebing-tebing yang ada di depannya, dan terlihat kalau Gohan pun menjadi marah dan mengeluarkan aura yang cukup kuat, dimana dia pun menembakkan aura kekuatannya tersebut ke arah gunung itu yang membuat gunung tersebut langsung lenyap, dimana setelah melihat kekuatannya yang sangat kuat membuat Gohan pun menjadi terkejut. Tak lama setelah itu, Gohan pun segera dihampiri oleh Piccolo, dimana Piccolo mengatakan kepada Gohan kalau kekuatan Gohan akan muncul ketika emosi Gohan telah memuncak, dan hal tersebut akan membuat kekuatan tersembunyi dari Gohan menjadi keluar. Namun itu hanyalah sekejap, dimana kalau Gohan hanya mengeluarkan kekuatan tersebut hanya sebentar, itu tidak akan bisa mengalahkan para Saiyan yang akan segera datang. Sementara itu di akhirat kita pun akan diperlihatkan Goku yang kelelahan dengan terbangnya, dimana karena jalan ular tersebut sangat panjang membuat Goku akhirnya turun, dimana akhirnya Goku pun memutuskan untuk berjalan saja melewati jalan ular tersebut yang sangat panjang. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part 2 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan alur cerita Dragon Ball Z Part 2? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Sering ngechat doi namun tidak dibalas. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.